warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Septi Puspitosari, calon guru penggerak angkatan 6 dari SD Negeri 1 Pidi, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga. Saat ini saya sudah ditemani oleh rekan saya, yaitu saya Melinda, saya guru kelas 3 di SD Negeri 1 Pidi. Saya sudah ditemani oleh Ibu Mona selaku rekan sejawat saya, yaitu guru kelas 3, untuk memenuhi tugas saya sebagai CGP pada modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Seperti yang kita tahu bahwa kegiatan ini, aksi nyata ini terdiri atas 3 tahap. Yang pertama adalah pra-observasi, Ibu. Yang kedua observasi, yang ketiga adalah pasca observasi. Assalamualaikum Bu Mona. Gimana Bu Mona, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Semangat? Seperti biasa ya Bu, selalu semangat ya. Iya, harus. Nah, apalagi kemarin habis liburan ya Bu ya. Liburan 2 hari kemana aja Bu Mona? Kebetulan menemani anak saya sendiri. Totalitas ya Bu, di rumah ya Bu. Iya. Bu Mona hari sibuk nggak? Sibuk. Lagi santai ya Bu. Ya Bu Mona, seperti yang sudah pernah saya sampaikan, hari ini saya meminta waktunya Bu Mona untuk pemenuhan tugas saya, yaitu aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Jadi saya minta tolong waktunya Bu Mona berkolaborasi dengan saya gitu ya Bu. Terkait kegiatan yang akan kita lakukan Bu, mungkin akan pertemuan yang akan datang itu kan saya akan masuk ke kelas Bu Mona untuk melakukan kegiatan observasi. Nah, kali ini saya melaksanakan kegiatan pra-observasi ini, ngobrol-ngobrol lah Bu Mona. Ibu, tujuan dari kegiatan yang saya lakukan ini Bu, yaitu supervisi akademik ini untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas kita sebagai guru ya Bu. Seperti yang kita tahu bahwa guru itu tidak ada batasan waktu untuk berhenti belajar. Nah, Bu Mona, saya ingin bertanya nih, kira-kira Bu Mona berkenan ya untuk saya observasi untuk pertemuan selanjutnya? Kira-kira ada waktunya Bu Mona kapan? Ini observasi seperti karena observasi pembelajaran sehari-hari, maka kapan saja dulu observasi saya akan dilakukan. Iya, setiap 24 jam ya, intinya kapan saja bisa gitu Iya, ya. ya setiap hari kan juga ngajar kan. Berarti besok bisa atau besoknya lagi bisa Iya. ya? Kira-kira kalau misalkan besok gitu, materinya yang akan diajarkan ke anak? Kebetulan masih tema 5 kita membahas tentang cuaca ya. Jadi materinya cuaca dan tujuannya terkait materi cuaca. Ya biasanya kalau saya merancang tata pembelajaran, saya akan menuliskan tujuannya saya akan itu ya. Jadi biasanya kan biasanya saya melalui besok saya memakai media PowerPoint, jadi melalui PowerPoint dengan diskusi dengan teman, dengan observasi bersama-sama, anak akan menjadi tahu keadaan cuaca dengan benar. Berarti tujuan dari pembelajaran cuaca besok harapannya anak jadi tahu ya, paham tentang cuaca gitu ya. Oke, apalagi cuaca kan sangat mempengaruhi kegiatan kita sehari-hari ya Bu, berarti sangat anak tertarik sekali ya. Nah, seperti yang kita tahu ya Bu, bahwa kompetensi guru itu ada 4. Nah, untuk kegiatan observasi besok ini dari 4 kompetensi guru itu yang ingin diwujudkan atau ditonjolkan gimana itu apa? Yang jelas sih pedagogiknya ya Bu. Tentang pengetahuan anaknya agar meningkat. Lalu saya juga selain pedagogik, saya akan mengedepankan profesional itu ya, profesional dengan cara pendekatan dengan anak, melakukan ini ya Bu, apa kemasan kelas. Oke, berarti dari 4 kompetensi nanti Bu Mona akan lebih fokus lagi pada kompetensi pedagogik dan profesional ya Bu. Kan tadi ya latar belakangi mungkin kondisi itu bagaimana? Ya kalau kelas 3 ini kebetulan nomornya sedikit ya Ibu, jadi
seringnya sekarang juga sudah masuk semester 2, jadi mungkin ya kendalanya konsentrasi seperti itu. Jadi gak ada masalah dengan kondisi siswa ya Bu. Heterogen juga heterogen, cuma memang lebih sedikit jadi seperti apa ya, lebih maksimal gitu Lebih ya Bu. maksimal ya. Nah, kira-kira persiapan apa nih yang akan Bu Mona lakukan untuk kegiatan observasi yang akan dilakukan? Ya, jadi kalau biasa kita kan kalau mau mengajar pasti kita melakukan apa, membuat perangkat pembelajaran misalnya di sebelumnya. Ya, jadi saya menyiapkan medianya seperti PowerPoint, saya membuat KTP, lalu saya membuat KPD sendiri, saya juga membuat bahan ajar nanti untuk dibagikan siswa. Iya, berarti mempersiapkan sendiri dan KPD juga membuat sendiri ya Bu. Biasa sekali ya Bu. Berarti tadi disebutkan ada media. Nah, media yang digunakan PowerPoint Iya, PowerPoint sendiri ya. Kemudian strategi yang akan Mona lakukan saya kebetulan untuk materi besok saya lebih memfokuskan untuk melakukan pembelajaran problem based. Jadi saya nanti merencanakan pertanyaan tematik yang bisa membuat mereka untuk berpikir kreatif lalu menyelesaikan masalahnya. dan juga ada sama tetap ada ya Bu? Ceramah tetap ada, lalu ada media, lalu dengan diskusi-diskusi kelompok. Kemudian tanya lagi ya Bu, untuk kesulitan dalam mempersiapkan segala hal yang akan digunakan untuk observasi besok adalah kesulitan. Ini paling karena keterbatasan kita ya Bu, medianya yaitu berupa LCD, lalu proyektornya juga terbatas, lalu juga kita harus dari ruang media ke kelas itu kan harus mengangkat sendiri kayak gitu, jadi itu harus perlu bantuan dari rekan-rekan guru yang lain juga. Jadi kalau misalnya setiap hari kita pakai itu juga terlalu sering merepotkan guru-guru lainnya juga kurang bijaksana. Jadi tetap ya Bu dalam menyiapkan perangkat pembelajaran besok kita membutuhkan bantuan rekan pembelajaran yang lainnya ya, apalagi terkait gotong-gotongan ya Bu ya. Jadi besok kalau itu pas kegiatan itu saya siap membantu ya Bu, mungkin bisa menggotong yang proyektor atau yang apanya dulu ya Bu ya. Jadi ini masih proses persiapan ya Bu, apa sudah selesai semua persiapan? Kalau ini kebetulan saya baru selesai melakukan pembelajaran, jadi saya baru mau mulai ini menyusun perangkat pembelajaran. Oke, jadi kira-kira bagaimana butuh berapa lama untuk menyelesaikan persiapan? Karena sudah biasa ya Bu setiap hari seperti itu, jadi kalau untuk membuat perangkat pembelajarannya pasti sehari juga insya Allah bisa, karena juga kan mungkin kita menyesuaikan keadaan dengan keadaan sekarang dari semester sebelumnya. Kebetulan kan saya tahun kemarin juga kelas 3, jadi masih ada batasnya, jadi mungkin ganti-ganti nama atau menyesuaikan yang ada di Berarti keuntungan lebih ya, karena kalau kemarin sudah kelas 3, sekarang kelas 3 lagi, perangkat pembelajarannya dan medianya terutama masih ada yang ganti utak-utik model sendiri ya Bu. Jadi bisa saya simpulkan ya Bu, berdasarkan obrolan kita tadi, saya itu mencatat beberapa poin. Yang pertama, untuk kegiatan observasi besok, kompetensi yang akan ditonjolkan itu adalah pedagogik dan profesional. Nah, kemudian untuk media yang akan digunakan besok adalah berupa gambar, yaitu pada PowerPoint. Kemudian strateginya tadi juga disebutkan bagaimana ada ceramah, ada diskusi juga. Ya. Persiapannya masih on proses, tapi untuk media ya insya Allah 1 hari juga selesai ya, begitu ya Bu. Nah, saya harap dan kita harapkan bersama-sama ya Bu, kegiatan observasi yang akan kita lakukan besok itu berjalan lancar nih, sesuai harapan ya, tidak menjadi beban untuk Bu Mona, karena saya juga kan rekan sejawat Bu Mona. Jadi saya harap untuk kegiatan besok jangan menjadi beban untuk Bu Mona. Jadi mengajarnya santai saja, enjoy saja seperti biasa. Mungkin bisa dianggap saya itu nggak ada di situ dulu, jadi biar nyaman seperti biasa ya, bisa dibilang ya. Karena saya nggak menyeramkan. Ya, itu ya Bu. Jadi insya Allah besoknya besok kita kembali lagi.
besok. Besok boleh bisa. Oh gitu. Jadi ya besok boleh ya Bu. Oke. Ya, insya Allah kita bertemu lagi besok di kelas Bumona ya untuk kegiatan observasi materinya cuaca ya Bu, nanti seperti yang disebutkan tadi. Oke Bumona, saya terima kasih banyak atas perhatian Bumona hari ini dan yang akan datang besok. Semoga semuanya lancar ya Bu. Demikian tadi kegiatan praobservasi saya dengan rekan saya Ibu Mona Melinda untuk modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Sekian, salam guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran, boleh Mas Said ketua kelasnya memimpin doa teman-teman? Ya, silakan. Sebelum pembelajaran berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban. Sebelum kita memulainya, guru ingin bertanya, apakah ada yang tidak berangkat hari ini? Tidak. Semua dalam keadaan sehat? Sehat. Alhamdulillah semua berangkat dan dalam keadaan sehat. Ya, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional kita untuk lebih mencintai tanah air kita. Setuju? Setuju. Ya, silahkan berdiri. Majukan bentang membela yang benar. Majukan bentang hati tak diserang. Nah, silahkan boleh kembali. Guru ingin bertanya, apakah kalian masih ingat dengan pembelajaran kita kemarin? Tentang apa ya? Cuaca Apa saja? rawan, Awan, cerah, hujan deras. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan kita menyimak PowerPoint dan melihat video pembelajaran, berdiskusi, bertanya jawab, ya, dengan sesama teman, dengan guru, kita akan dapat menjelaskan makna kosakata yang berkaitan dengan keadaan cuaca. Semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Ya. Tepuk semangat. Ya, semangat semua ya. Nah, hari ini seperti biasa ada yang harus kita cari tahu dulu ya. Siapa yang ingin membantu Bu Mona untuk membacakan masalahnya? Aku. Semuanya ingin membantu Bu Mona semua ya. Bagaimana kalau Mas Said yang membaca? Setuju? Setuju. Silakan Mas Said, tolong bacakan ya. Pada hari Minggu pagi, Benny, Reni, Sinta, dan Coco pergi ke kolam renang. Mereka senang sekali berenang hingga tak terasa kulit mereka berubah menjadi gelap. Mengapa kulit mereka menjadi gelap ya? Kenapa kulit kalian menjadi gelap saat setelah berenang? Kenapa? Karena sinar matahari. Karena sinar matahari. Betul, lalu? Karena cuacanya? Panas ya, saat ada matahari berarti cuacanya itu menjadi panas. Terkena kulit menjadi gelap. Betul tidak? Ya, berarti keadaan cuacanya dalam teks yang tadi Mas Said baca itu apa saja ya? Akan turun hujan ya, di akhirnya mereka pulang karena langit menjadi gelap dan akan turun hujan. Kalau langit akan gelap seperti akan turun hujan, berarti itu cuaca apa ya? Mendung. Pintar sekali. Nah, berarti setelah ini kalian akan bagi menjadi beberapa kelompok. Setuju? Ya, caranya Bu Mona akan menunjuk kalian, lalu kalian berhitung 1 sampai 4. Yang dapat nomor 1 akan berada di kelompok intak, yang mendapat nomor 2 akan di kelompok mandiri, yang mendapat nomor 3 akan di kreatif, yang mendapat 4 akan
jadi bineka. Setuju? Mulai dari sekarang ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ya, sudah ketemu kelompoknya? Ya, silakan. Sudah. Pembelajaran tentang keadaan cuaca dahulu. Setuju? Setuju. Ya. Amati, perhatikan baik-baik ya. Nanti jika ada yang berhubungan dengan LKPD kalian akan mengerti dan bisa menjawab LKPD dengan baik ya. Ya, kita mulai melihat video pembelajaran kali ini. Cuaca itu apa ya? Oke, Miss Imas bantu jelaskan ya teman-teman. Cuaca adalah keadaan udara yang berlangsung pada suatu tempat dan jangka waktu tertentu. Keadaan cuaca. Cuaca itu apa ya? Coba, Mama Isya, cuaca itu apa? Cuaca adalah keadaan udara di atmosfer. Ya, ya. Pada waktu dan tempat tertentu yang sifatnya tidak menentu dan dapat Iya, betul sekali. Jika cuaca berawan, apa yang mau salih? adalah cuaca yang menunjukkan bahwa di langit banyak terdapat awan. Awan merupakan uap air yang berada di udara. Uap air ini berasal dari air kolam, air danau, air laut, serta air sungai. Ya, jadi cuaca berawan adalah kondisi langit banyak awannya. Awan itu bisa dari air sungai, air danau, seperti itu ya. Jika cuaca panas apa ya? Jadi kalau sini apa nih cuaca panas? Panas adalah keadaan ketika matahari memancarkan sinarnya dengan dari udara terasa panas dan terasa membakar kulit. Di saat panas, angin bertiup kencang dan banyak debu Nah, ya betul. Cuaca panas adalah saat matahari bersinar dengan tariknya ya. Banyak debu-debu bertebaran juga. Kalau cuaca hujan dari kelompok sini apa tadi? Cuaca hujan adalah keadaan ketika butiran-butiran air jatuh ke bumi. Ketika cuaca hujan, udara terasa dingin dan langit menjadi gelap. Cahaya matahari hanya sedikit terpancar karena tertutup oleh awan. Ya, jadi saat hujan ada apa dari atas? Butiran-butiran air. Iya. Nah, coba lihat di jendela. Apakah sekarang cuacanya sedang berawan, cerah, atau panas? Panas ya.
terik menjadikan udara terasa panas. Iya, berarti kalian sudah memahami tentang keadaan cuaca ya melalui video pembelajaran dan melalui bertanya jawab tadi ya. Dan maka dari itu silakan kerjakan LKPD-nya secara berkelompok. Boleh melihat bahan ajar yang sudah Bu Guru bagikan ya. Ya. Sembari kalian mengerjakan lembar kerja peserta didik, Bu Mona akan menilai sikap kalian, tanggung jawab kalian, kerjasama kalian, dan cara kalian berdiskusi dengan temannya. Baik, setuju ya? Ya. Silahkan kerjakan. lembar kerja peserta didiknya? Sudah. Ya, jadi setelah ini kita akan melakukan presentasi lembar kerja peserta didik yang pertama atau yang bahasa Indonesia tentang cuaca ya. Ya, yang presentasi akan Mona Acak. Ya, siapa yang akan maju adalah yang akan keluar dari lintingan ini ya, setuju? Setuju. Ya, yang pertama yang akan presentasi adalah kelompok Intan. Ya, silakan kelompok Intan maju terlebih dahulu. Ya, teman-teman boleh diperhatikan kelompok Intan akan mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan. Kami akan membacakan dalam kotak yang berkaitan dengan cuaca. Ya, jadi kelompok Intan akan membacakan apa yang mereka temukan di dalam kotak kata yang berkaitan dengan cuaca ya. Silakan perhatikan. Yang pertama ada Awan, awan, cerah, cerah, sinar, hujan, hujan, matahari. matahari. Bagaimana teman-teman yang lain? Apakah menemukan kata lain yang berhubungan dengan cuaca di dalam kotak? Tidak? Semuanya sudah sama dengan kelompok Intan? Sudah. Ya, tepuk tangan untuk kelompok Intan. Silakan. Ya,
Berarti kelompok selanjutnya akan mempresentasikan kalimat yang ada di dalam bacaan yang berhubungan dengan kotaknya ya. Setuju? Setuju. Yang akan presentasi kedua adalah kelompok kreatif. Silakan kelompok kreatif, tepuk tangan. Presentasikan menemukan kalimat yang berhubungan dengan cuaca yang ada di dalam kotak. Silakan. Yang pertama ada apa? Ya. Aku akan mengeluarkan sinar terigu untuk bumi. Mereka tetap bermain saat sinarku terik. Mereka ingin memanfaatkan cuaca cerah itu. Saat wajahmu bersembunyi terus di balik tubuhku, hujan turun sepanjang hari. Ya, terima kasih untuk Mbak Iva, Mbak Putri, dan Mas Adera. Tepuk tangan. Ya, sudah setuju semua ya dengan pendapat diskusinya dari kelompok kreatif ya? Ya. Nah, setelah kalian mempresentasikan tentang keadaan cuaca bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang pola irama. Nah, pola iramanya kita akan belajar dari lagu Seputih Awan. Ya, awan putih ya. Jadi kita akan mendengarkan lagu dulu ya tentang awan putih ya. Ya. Awan putih ciptaan dari Athena.
putih itu sedang, cepat atau lambat ya? Lambat. Ya, karena tadi kita bernyanyinya secara pelan-pelan. Kulihat awan seputih kapas. Nah, seperti itu. Ya, paham? Nah, jadi pola irama itu apa ya? Pola irama itu apa ya? Bagus, pintar sekali. Nah, kita bisa buka LKPD yang kedua. Sudah dibuka LKPD yang kedua? Nah, dalam LKPD yang kedua sudah dibuka, ada soalnya ya. Nah, coba kalian diskusikan dengan teman sekelompok kalian. Lalu kalian jawab pertanyaan yang ada di dalam LKPD 02. Seperti tadi, selagi kalian mengerjakan LKPD 02, Bu Guru akan menilai. Penilaiannya adalah sikap kalian bekerja sama, tanggung jawab, disiplin, dan mau berbagi informasi dengan sesama teman ya. Ya, apakah sudah selesai mengerjakan LKPD tentang pola iramanya? Nah, berarti setelah itu kita akan mempresentasikannya ya. Ya, siapa yang akan maju untuk mempresentasikannya? Kita akan pilih ya dari kelompok Bineka. Silakan kelompok Bineka. Semangat kelompok Bineka. Silakan, boleh dimulai. Kami akan mempresentasikan tentang pola irama. Ya, dari mulai 1, Mbak Reni dulu ya, sama 2 Mbak Dina, lalu ketiga Mbak Betis ya. Silakan. Ya, nyanyi adalah aktivitas untuk menghasilkan suara. Lalu nah, lalu yang ketiga ya, tepuk tangan untuk kelompok Bineka. Ya, silakan. Boleh kembali. Jadi tadi yang dipresentasikan oleh kelompok Bineka pola
belajar bahasa Indonesia tentang apa yang kalian tadi sebutkan. Lalu selain bahasa Indonesia, kita tadi belajar SPDP tentang apa saja ya? Bernyanyi, lalu pola irama. Hebat. Nah, PR-nya kita hari ini adalah mengerjakan soal evaluasi yang ada di dalam bahan ajar yang tadi Bu Mona berikan. Nah, setelah ini kita akan mengerjakan evaluasi secara mandiri. Bu Mona akan membagikan lembar evaluasi yang harus kalian isi sendiri-sendiri, tidak boleh melihat temanmu ya. Bu Mona akan menilainya ya. Bu Mona boleh minta tolong salah satu dari kalian untuk membagikan lembar evaluasinya? Silakan. Ya, terima kasih. Bu Mona ingin bertanya, apakah kalian senang pembelajaran hari ini? Senang ya. Apa kalian suka cara kita belajar hari ini? Suka. Yang paling kalian suka itu tentang apa? Ice breaking ya. Lalu setelah selain ice breaking apa saja? Melihat apa ya? Melihat video, suka nggak? Suka. Nah, Bu Mona akan melihat kalian suka atau tidak tentang pelajaran hari ini melalui lembar refleksi. Nah, lembar refleksi ini akan dibagikan oleh teman kalian. Kalian harus menjawabnya dengan sejujur-jujurnya ya. Nilai dari lembar refleksi ini tidak akan berpengaruh oleh dengan nilai kalian ya. Nah, sembari teman kalian membagikan lembar refleksi, Bu Mona akan menilai evaluasi kalian ya. Ya, silakan. Mbak Reni akan mengambil hasil refleksi kalian. Bu Mona akan membagikan hasil evaluasinya ya. Perhatikan baik-baik. Rina Ayu Kirana 100, Fahri 100, Dinar Setiawasi 100, Bilki 100, Penny Julita 100, Said Aminuddin 100,
Hamid 100, Maisha 100, lalu Iva ya, Iva 100, Putri 100, Ardera 100, Aira 100, semuanya dapat 100 tepuk tangan. Berarti kalian suka pelajaran hari ini ya? Semuanya sudah mengerti ya? Alhamdulillah. Belajar apa saja kita hari ini? Cuaca, lalu pola irama. Nah, mari kita berkemas-kemas. Silahkan dimasukkan LKPD dan bahan ajarnya. Ya, jangan lupa PR-nya dikerjakan dan besok kita akan belajar masih sama tema 5, subtema 1, pembelajaran yang keempat. Kalian bisa mulai baca-baca terlebih dahulu ya untuk mengawali pembelajaran kita besok ya. Nah, Mona boleh minta tolong lagi Mas Ain ketua kelasnya untuk memimpin doa pulang? Ya, silakan. Sesudah belajar berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa illalladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih anak-anak ibu yang hebat ya. Nah, Bu Mona akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk seluruh rekan kehebat Indonesia. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kami akan melaksanakan tahap yang ketiga, yaitu pasca observasi sebagai pemenuhan tugas aksi nyata modul 2.3 coaching untuk seluruh usia Indonesia. Saat ini saya sudah ditemani oleh rekan hebat saya, Ibu Mona Melinda, sini, dan juga ada Bapak saya di sini. Tadi Bu Mona nih. Selamat pagi Bu Mona. Selamat pagi Bu Sakti. Iya, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Bu Sakti bagaimana? Alhamdulillah Bu sehat ya. Sedang sibuk apa ini Bu? Sibuk paling sekarang lagi PTS jadi masih mengoreksi PTS sama yang terakhir hari ini. Jadi Bu, seperti biasa ya, saya hari ini mau waktunya Bu Mona nih bisa bersama ngobrol-ngobrol lagi Bu. Kan kalau kita pasti kita sekarang di masa sibuk ya, mengambil waktu itu kan ini buat apa? Nah, yang pertama ya Bu, saya mau tanya, dulu saya sudah praktik mengajar dan saya ketimbun di kelas Bu Mona nih. Nah, itu sekarang suasana Bu Mona itu bagaimana saat praktek? Kalau prakteknya seperti Bu Sakti ya, yang jelas betul banget Bu. Saya jadi lebih menggiat jadi guru yang profesional ya gitu ya, harus tepat seperti itu dari melakukan semuanya. Juga ya Bu ya. Ya Bu, kemarin kan saya sudah mengamati yang dari awal sampai akhir. Menurut saya itu keseluruhan pembelajaran yang Bu Mona sudah dilakukan itu sudah luar biasa, ya. Saya sudah amati beberapa item dan sudah saya catat kemarin nih. Yang pertama, menurut saya pembelajaran Bu Mona itu kemarin sudah untuk sesuai dengan RPP. Kemudian juga yang kedua, kemarin saya sudah melihat ya Bu Mona RPP-nya, kemudian ada
Kemudian medianya sudah saya menarik jadi anak-anak itu antusias dan semangat. Dan yang tak lupa tadi kita sudah berkomunikasi dengan anak itu sudah sangat bagus. Saya sampai wow gitu ya, jadi luar biasa. Itu menurut saya benar kalau untuk Bunda sendiri keberhasilan di praktek kemarin yang sudah digunakan. Keberhasilan menurut saya ya pasti belum berhasil banget ya Bu, masih ada kurangnya Bu. Nah kalau keberhasilannya saya mungkin kemarin saya dari membuat survei sendiri, membuat sendiri, saya membuat aja juga sendiri dari berbagai sumber ya Bu, tidak hanya yang dimiliki oleh siswa saja. Saya juga mencoba menggunakan model pembelajaran. Kemarin saya sempat menggunakan model pembelajaran belum sempurna 100%. Jadi sudah terserah diberikan itu masih menurut gimana masih belum sempurna. Berarti ada hal yang dari praktek kemarin gimana ingin tambahkan atau ingin perbaiki ya. Jadi kemarin kan saya menggunakan modelnya problem based. Jadi saya kemarin kan mengambil, memang saat itu temanya cuaca, pelajaran cuaca. Saya mengambil metodenya problem based learning. Saya membuat apa ya, masalah untuk dibacakan siswa saja. Kenapa ya saya harus berenang itu hitam? Itu memang siswa berdiskusi, dia tahu oh ya aku kan masih hari, tetapi saya lupa melakukan pretest. Jadi kan saya belum mengukur kemampuan per anaknya dulu. Kalau saya menggunakan model problem based learning, tapi saya langsung menanyakan, jadi siswa langsung berdiskusi. Tapi saya lupa mengukur kemampuan awalnya dulu. Itu sih yang saya akan Sebenarnya pada skenario yang menurut ada rencana sebenarnya rencananya ada pretest, tapi ya belum saya. Anak juga sudah sangat excited, saya membawa media seperti itu, jadinya udah apa ini Bu, senang dengan ini ya, dengan layar yang besar sekali kayak nomor layar kamu katanya ya. Jadi sudah gak fokus untuk melakukan pretest dulu, langsung ibu saya langsung udah ketampil itu, jadi terlupa ya. jadi sebenarnya ini ada cuma saat eksekusi ada karena terlalu bersemangat juga nih anak juga semangat nanti artinya jadi tadi ada yang paling sulit diperbaiki berarti solusinya depan akan melaksanakan Solusinya pasti saya inginnya sih seperti ini lagi, melakukan pembelajaran yang melibatkan siswa, tidak fokus pada saya, dan gitu yang menggunakan media-media yang menarik dengan siswa. Saya solusinya sih lebih observasinya lebih banyak lagi saya juga akan berkolaborasi mungkin dengan guru yang lain, dengan guru sebelumnya, seharusnya memakai metode apa ya. Saya juga inginnya sih kemarin karena berhubung temanya keadaan cuaca, sebenarnya inginnya sih di luar saja ya. pas ya dulu Pas ya. cuaca dan Iya, ini kan seperti saat ini cuacanya apa ya, coba rasakan kulitnya, kamu merasakan apa kayak gitu. Kalau di dalam kelas ya pasti suasananya seperti ini, tidak merasakannya. tapi gimana solusinya ya tadi diskusi kolaborasi lain di dan ini sekarang Anak kedua organisasi seperti ini lain kali ya Bu ya. Nah, waktu praobservasi itu gimana pernah menyampaikan akan mengembangkan 4 kompetensi. Nah, tapi yang ini diperlukan yang kedua ya Bu, itu ya ada kompetensi pedagogik dan profesionalnya. Apakah sampai kemarin itu sudah terasa muncul sesuai harapan? kalau untuk profesional saya berkomunikasi dengan siswa sudah, saya berusaha semaksimal mungkin, tapi mungkin siswa masih malu-malu ya Bu. Seperti di pembukaan saya kan ada kegiatan diskusi masyarakat PPD lalu presentasi, tapi saat presentasi itu anak hanya menyampaikan hasilnya saja, kurang berkomunikasi dengan saya atau dengan kelompok-kelompok lain. Jadi tanya-tanya lagi, ada yang belum jelas atau ada yang kurang ini, masih belum berani mungkin ya Bu. Berarti saya kompetensi profesional saya untuk menggali keberanian siswanya masih harus lebih digali lagi. Kalau untuk pedagogik saya berusaha semaksimal mungkin
buat bahan ajar dengan berbagai maksimum. Tadi sudah muncul ya intinya ya, cuma rasa masih harus dimaksimalkan lagi. Dari kompetensi pendidikan tadi diperbaiki lagi Pak. Masih harus banyak lagi yang saya ingin seperti kembali ke sifat siswa. Ya, saya ingin lebih murid itu menjadi pusat ini ya Bu, sebagai pusat pembelajaran. Jadi diperbaiki lagi Ibu. Kira-kira kapan Ibu Mona akan melaksanakan solusi perbaikan ke depannya itu apa? Namanya sih secepatnya ya Bu, kalau bisa ini bisa TS pembelajaran lagi saya sih kepinginnya memperbaiki dulu. Jadi secepatnya, cepat lebih baik gitu ya, semangat sekali ya. Nah ini Bu, kalau misalkan dibuat tentang skala dari angka 0 sampai 10, mana 0 itu sangat sekali pas sama sekali, 0 10 itu tidak maksimal. Pencapaian yang praktik kemarin belum ada di dalam kita. Kalau Kalau kayak kemarin waktu bisa di supervisi itu ya mungkin saya masih jauh dari sempurna, ya mungkin 6 sampai 7 atau 7,5 kali gitu. nah menurut saya Iya. harapan dia seberapa harapan Harapan saya sih ya kalau udah maksimal banget anaknya lebih fokus lagi dengan materinya, ya mungkin saya seperti ini sampai 8 sampai 9. Kalau 10 mungkin udah yang anaknya udah kritis sekali ya. jadi harapan kalau dapat naik ke tanggal 8 atau 9 itu pun sampai 10 Harapan seperti itu. ya paling semua perlu ya Bu ya, jadi memang butuh proses ya Bu. Nah berarti untuk mencapai level yang tadi Bu Mona harapkan itu Bu Mona mempersiapkan apa saja, melakukan apa saja? Menurut saya banyak mengikuti diklat itu diklat seperti PMN juga saya sudah masih Ya, kalau kita kasih ya Bu ya. masih mengikuti. Yang lalu saya mengikuti seminar-seminar baik yang di kedinasan maupun juga apalagi yang di online maupun maupun offline. Saya juga sebisa mungkin mengikuti ya juga di akun-akun seperti itu banyak Iya, iya. ya. Jadi yang dilakukan berarti masih mengembangkan potensi, mau mengikuti perkembangan diri ya Bu. Iya, Setelah sharing-sharing juga teman juga. Nah, pemain itu sudah praktik Bu. Nah, ada nggak ganjalan di hati Bu? Saya gini, kayak disampaikan punya Ganjaran sih ya, kalau mengingat ya Bu, aktivitas kemarin yang kita menggunakan metode seperti itu anak senang kayak gitu sih, saya sih ganjalannya ya saya inginnya pembelajaran setiap hari seperti itu, tapi ya kendalanya itu kan kita fasilitasnya juga kan kurang, ya ada tapi ya tidak banyak kayak gitu. Saya sih kepinginnya kalau mungkin di setiap kelas ada LCD dan ada proyektor seperti itu kan pasti kan kita lebih sering seperti itu, lebih banyak menggali sumber kayak gitu ya Bu. Saya sih kepinginnya gitu ganjalannya, tapi ya karena kita di SDM juga ya Bu tidak banyak hasil. Jadi terkait dengan sarana-prasarana ya Bu, karena pengguna ya kita masih terbatas juga ya. Makanya LCD dan proyektor kan cuma terbatas, dan kemarin Bu Mona itu harus potong-potong karena Bu ya. Iya, kemarin berarti karena terbatas jadi harus pindahkan dari kelas yang lain ke kelas main dan ruang raga sendiri. Nah, gimana harapan dari program kita hari ini Pak? Dari Watra, kemudian konsultasi sampai sekarang pas konsultasi, harapan dulu. Harapannya kan karena ini sangat memotivasi saya juga ya Bu ya Pak untuk jadi guru yang profesional lagi, jadinya saya juga semakin oh ya seharusnya saya jadi guru seperti ini kayak gitu.
guru saya juga jadinya semakin saya juga ya saya termotivasi untuk semakin bisa juga lah menjadi guru bergerak itu yang bergerak menggerakkan lalu bergerak menggerakkan. Nah saya juga jadi ingin tuh Bu. Semoga nanti ada kesempatan bisa. Amin. Ya. Ini benar sekali sekali ini. Semuanya juga sudah menginspirasi saya ya. Jadi banyak juga kemarin apa ya hal-hal yang dapat saya serap. Oh, ternyata saya juga harus begini. Jadi sama-sama kita berbagi praktek baik. Gitu. Oke, ini boleh saya simpulkan Ibu? Oke, untuk kesimpulan dari kegiatan yang telah kita laksanakan hari ini, dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Mona, ya rekan guru hebat saya di sini, dari mulai praobservasi beliau sudah menyampaikan bahwa akan mengembangkan 4 kompetensi, namun yang akan lebih ditunjukkan adalah kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Nah, beliau juga menyampaikan, dia sudah menyampaikan kalau dalam praktik kemarin sudah memunculkan itu semua, namun beliau masih merasa masih ada yang perlu diperbaiki. Tadi Burat sudah menyampaikan beliau ingin sekali mengajak siswa untuk kesempatan berikutnya yaitu outdoor class activity atau kelas di luar menggunakan media sekitar, alam sekitar sebagai media pembelajaran. Kemudian juga melaksanakan pretest di awal pembelajaran untuk mengetahui pemahaman awal siswa. Nah, dari hal-hal yang akan diperbaiki tersebut itu sebenarnya sudah menyusun solusi-solusi perbaikan yang akan dilaksanakan. Misalnya tadi sudah disebutkan Mona itu akan terus semangat belajar, memperbaiki diri, menggali potensi, mengembangkan diri ya, tadi melalui kegiatan iklan ya, iklan baik yang online atau offline, kemudian diskusi dengan rekan sejawat, berbagi praktek baik dan lain sebagainya. Nah, tadi juga saya juga mengambil banyak nilai dari praktek yang telah dilaksanakan Bu Mona, banyak sekali kelebihan di sini ya, model FTP yang sudah baik ya, perangkat pembelajarannya sudah lengkap, kemudian pembelajarannya sudah penuh sesuai dengan FTP, komunikatif, kemudian berusaha maksimal mungkin memusatkan pembelajaran pada murid. Dan saya juga belajar juga di Bu Mona bahwa beliau itu sangat sabar menghadapi anak karena kelas 3 sangat aktif sekali, sabar, telaten dan selalu tersenyum, apalagi dengan pemain ekspresinya ya Bu, ada tekuknya, ada penyanyian sebagainya. Jadi saya juga belajar banyak. Terima kasih Bu Mona atas waktunya, bantuannya, atas kolaborasinya, dan terima kasih juga kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan izin, dan terima kasih juga kepada Kak Tuli yang sudah meluangkan waktu. Semoga kegiatan hari ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Jadi teruslah tergerak, bergerak dan menggerakkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.